Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة إخواني في الدين طلاب العلم بمجلس التوبة DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang ulia. Alhamdulillah, ahibati fillah azzakumullah, kita wajib untuk terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas penjagaan berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sungguh dalam keadaan dianggap seburuk apapun ujian musibah bertubi-tubi menimpa seorang manusia, maka tetap nikmat yang hadir dalam kehidupannya tidak mungkin dia hitung. Maka kita kembali mengingat nikmat yang paling agung tentu sajalah nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah, yang kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semisal doa yang dibaca oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Wahai Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku di atas nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sebagai pembuka dari pelajaran kita bersama dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, merujuk ke dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, maka mengingat waktu-waktu yang Allah sedang jaga kenikmatan usia sehat, waktu luang di dalamnya. Ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, satu bulan yang dalam urutan kalender Hijriyah dia adalah bulan sebelum datangnya Ramadan Mubarak. Maka paling tidak ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengingatkan kita tentang bulan Sya'ban tersebut ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sanadnya hasan, yakni hadis yang berawal dari pertanyaan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika mendapati Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau memperbanyak saum di bulan Sya'ban ya. Maka akhirnya Usamah pun bertanya apa sebabnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun." Itulah bulan. Bulan apa? Sya'ban. Kata Nabi, "Yaghfulun nasu fihi." Yang manusia seringkali lalai di dalamnya. Ini kata Nabi ya. Di bulan Sya'ban manusia disifati sering lalai. Kenapa? Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif, karena di antara sebabnya dianggap Sya'ban itu karena diapit oleh 2 bulan yang agung. Sebelumnya kan Rajab ya. Rajab 1 dari 4 bulan haram. Setelahnya Ramadan. Kalau bahasa kita mah dianggap Sya'ban tuh cooling down heula gitu ya. Rehat heula lah, kemarin Rajab sudah bulan agung dengan memperbanyak ibadah. Nanti akan ada Ramadan dengan musim ibadah kebaikan yang banyak. Dianggap cooling down dulu. Keliru. Ya.
Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Yang amalan diangkat menuju Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Kendati pun kita tidak menetapkan kapannya, pertengahannya lah gitu ya, nisfu Sya'ban gitu, itu butuh dalil lagi. Tapi di bulan Sya'ban, Dan Nabi bersabda alaihi wasallam, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku lebih suka tatkala amalanku diangkat saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Ini sebab alasan Nabi memperbanyak saum. Maka kata Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkata, sebagaimana salat 5 waktu ada rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, maka Sya'ban pun bagi Ramadan adalah qobliyahnya. Jadi kata Ibnu Rajab, beliau sering menuliskan beberapa pendapat beliau tentang bulan-bulan dalam Hijriyah gitu ya. Maka ketika Sya'ban itu sebelum Ramadan, maka kata beliau perumpamannya sama seperti sholat 5 waktu punya rawatib qobliyah. Maka Sya'ban itulah qobliyahnya Ramadan. Jadi ibadah-ibadah yang akan menjadi unggulan di bulan Ramadan nanti, yang semoga Allah dengan taufik dan pertolongannya memudahkan kita semuanya, itu pemanasannya di Sya'ban latihannya di Sya'ban. Ibadah yang wajibnya ya salat 5 waktu dan saum Ramadan, maka di Sya'ban pun dijaga salat 5 waktunya, saum sunnahnya diperbanyak. Di bulan Ramadan ada tarawih, maka qiyamul lail pun pemanasannya dari sekarang, sedekahnya, tilawah Qur'annya dan seterusnya Tapi maka hati-hati, Nabi sudah mengingatkan kepada kita tentang keadaan manusia di bulan Sya'ban. Seringkali mereka lalai. Semoga Allah tidak memasukkan kita dari kategori manusia-manusia yang lalai tersebut. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengisi waktu-waktu di bulan Sya'ban sebagai persiapan kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan Mubarak nanti. Semoga Allah menyampaikan usia kita ke dalam Ramadan Amin ya rabbal alamin. Taib ahibati fillah azakumullah. Kita masuk ke dalam pelajaran kita, lanjutan dari hadis arba'in. Kita masuk pada sore hari ini tanggal 5 Sya'ban sekarang atau berapa? 6 6 Sya'ban kalau tidak salah Baik, 6 Sya'ban. Hadis yang akan kita bahas, hadis al-haditsu al-wahidu wal arba'un, hadis 41 Hadis ke-41 Tentang hadis ke-41, dia berjudul Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtinabul hawa. Mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan meninggalkan perturutan hawa nafsu. Tema dari hadis ke-41 adalah mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan meninggalkan perturutan hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya tersebut, ini hadis yang periwayatannya diterima melalui jalur sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang kunyah beliau terkenal Abu Muhammad. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdillah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kalau Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan kunyahnya, an Abi Muhammadin Abdillah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah ibni Amr bin Al-As semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna, sampai dia keadaannya menjadikan hawahu, hawa nafsunya, taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap atau kepada apa yang aku datangkan dengannya.
Artinya hawa nafsunya ditundukkan kepada syariat. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti petunjuk syariat. Taib ini lafaz hadisnya, ya, yang memang sebagian ulama ketika menentukan derajat hadis tersebut ada yang menyebutkan hasan sahih, ada yang melemahkannya, ya, ada yang melemahkannya. Di antara yang melemahkannya yang paling tegas adalah Ibnu Rajab dan Syekh Al-Albani, ya. Sampai Ibnu Rajab beliau menegaskan bahwasanya siapa yang menyatakan hadis ini sahih maka jauh sekali alasan dari validitas kesahihan hadis tersebut. Artinya dibantah keras oleh Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab. Namun sebagian ulama menghasan sahihkan ketika ada syawahid atau muttabi hadis-hadis pengiring yang lainnya, yang kalaupun hadis ini dhaif karena jalur yang lain ada yang menguatkan maknanya, naik menjadi hasan li ghairi, gitu ya, hasan li ghairi. Tapi Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan hadisnya tetap sanadnya dhaif, tapi beliau menyatakan maknanya sahih. Jadi ada keadaan semisal itu, ya, yang menentukan derajat sebuah hadis. Memang secara sanad artinya lafaz periwayatan hadis tersebut iya lemah, tapi maknanya benar, ya, tapi maknanya benar. Ya banyaklah beberapa hadis-hadis yang mungkin oleh sebagian saudara kita dibawakan tentang keutamaan bulan-bulan menentukan hari-hari tertentu, gitu ya, menentukan hari-hari tertentu. Ya secara hadisnya lemah sanadnya, tapi maknanya benar, ya, tapi maknanya benar. Oleh karenanya tetap dalam pembahasan hadis ke-41 ini para ulama memberikan syarah hadis tersebut, termasuk Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin pun akhirnya memberikan faidah, ya, faidah tentang hadis ke-41. Dan ana pun lebih condong untuk memilih pendapat yang menyebutkan hadis ini kalau secara sanad lemah tapi maknanya sahih. Karena yang menunjukkan kesempurnaan iman kita semuanya adalah sampai kita mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan meninggalkan perturutan hawa nafsu, karena hawa nafsu yang dimaksud tentu saja tercela ini tidak akan mendukung kesempurnaan kita dalam kebaikan iman, pasti akan selalu bertolak belakang. Maka kesempurnaan iman hanya bisa diraih ketika kita menundukkan hawa nafsu kita, tidak mengedepankannya, tidak lebih mendahulukannya dibandingkan dalil syariat, ya, dibandingkan dalil syariat. Taib, terlebih dahulu kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hadis ke-41 ini. Pertama beliau menyebutkan rawi hadis ini dari kalangan sahabat, yakni tadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma minal mukatsirina riwayatan lil hadis. Beliau termasuk sahabat yang memang banyak meriwayatkan hadis Nabi, ya, li'annahu kana yaktubu, karena beliau termasuk sahabat yang Allah berikan kemampuan menulis hadis. Itu Abdullah bin Amr bin As, ya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaghbituhu ala hadza, yang dengan sebab inilah sahabat ranking 1 dalam periwayatan hadis yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, dengan sebab inilah Abu Hurairah yaghbitu, namanya ghibthah, ya. Ghibthah itu apa? Cemburu lah bahasa kita, ya, iri hati tanda kutip, tapi yang positif. Karena kalau iri hati yang buruk kan hasad, ya. Makanya Imam Nawawi dalam Syarah Minhaj Shahih Muslim pun menyebutkan bahwasanya la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Maksud hasad di sini adalah ghibthah, menginginkan kebaikan seperti saudara kita mendapat kebaikan tersebut tanpa berharap kebaikan saudara kita hilang, itu namanya ghibthah. Kalau hasad kan menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dan harapannya orang lain itu hilang, kan, ya. Kebaikan itu hasad yang paling jelek tuh, kata Ibnu Taimiyah, ya. Nah kalau ini ghibthah namanya. Jadi cemburu,
iri, tapi dalam perkara kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Abu Hurairah cemburu kepada Abdullah bin Amr bin As, ya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, la a'lamu ahadan aktsara haditsan minni. Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang hadisnya lebih banyak dariku an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa Abdullah ibnu Amr Al-As radhiyallahu ta'ala, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Kana yaktubu wala aktub. Karena dia menulis, aku mah tidak. Itu ya. Jadi meskipun secara hafalan periwayatan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As lebih sedikit dari Abu Hurairah, tapi kata Abu Hurairah, beliau mencatat juga hadis, gitu ya. Dan mencatat juga hadis ada kemahiran ataupun ilmu yang melebihi dari Abu Hurairah, ya. Yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As adalah dari sisi mencatat hadis, ya. Dengan sebab inilah Abu Hurairah beliau merasa cemburu atas kebaikan ilmu, tentu saja, ya. Nah, dalam hadis tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, ya. Satu, Al-Quran, artinya ilmu yang seseorang yang Allah anugerahkan ilmu tersebut atau Al-Quran tersebut membacanya sepanjang hari, ya, sore dan malam, artinya mengajarkan, membaca, mengamalkan. Atau orang yang diberikan harta dan kemudian bersedekah sepanjang hari, gitu ya, maka itu boleh. Keadaan yang menjadi cemburu kita pada perkara kebaikan, tentu saja tanpa berharap kebaikan yang ada di orang lain itu hilang. Itu namanya ghibthah, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Muslim berkata dalam hadis Nabi pada lafaz la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Maknanya apa? Al-imanul kamil. Yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Bukan berarti apa? Kafir, bukan berarti jadi murtad, tapi ada iman yang cacat pada seorang mukmin tersebut, imannya tidak sempurna. Nanti ada alasannya kenapa kita mengatakan makna hadis ini adalah yang dinafikan iman yang sempurna, bukan dinafikan iman secara totalitas yang berarti manusia itu sudah murtad, bukan. Tapi yang dinafikan adalah keimanan yang sempurna atau kesempurnaan iman. Hatta yakuna hawahu. Adapun maksud dari hadis sampai dia menjadikan hawa nafsunya jadi ittijahuhu wa qasduhu. Semua apa yang menjadi keinginan hawa nafsu, tujuan hawa nafsunya dijadikan sebagai apa? Taba'an lima ji'tu bihi. Mengikuti apa yang aku telah datang dengannya, maknanya adalah minas syariah. Sampai menjadikan apa yang diinginkan, ditujukan oleh hawa nafsu yang pasti mendorong pada keburukan, tunduk mengikuti syariat, ya, dalil. Ini makna secara sederhana dari hadis tersebut, ya. Nah, baru setelah itu Syekh Muhammad bin Muslim pun menjelaskan tentang derajat hadis ini, yang beliau pun menukilkan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, yang menyebutkan, kata beliau, ilat hadis ini, cacat hadis ini begitu jelas, ya. Sampai beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi apa kata Syekh Muhammad bin Utsaimin? Lakin makna hadis biqat'in nadhari an isnadihi sahih. Tetapi makna hadis ini tanpa kita memandang derajat sanad hadisnya yang lemah tadi, maknanya mah sahih, gitu, ya. Maknanya sahih kata Ibnu Rajab juga, ya. Wa annal insana yajibu ayyakuna hawahu, karena sesungguhnya manusia wajib untuk menjadikan hawa nafsunya taba'an, tunduk mengikuti lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib tunduk. Jadi beliau pun menegaskan, dan Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong dengan pendapat Ibnu Rajab, ya, rahimahullah, yang menunjukkan bahwasanya sanad hadis ini adalah lemah, ya, tapi maknanya sahih. Nah, dalam kitab Syekh Abdul Razak dalam Fathu Qawiyil Matin lebih dirinci lagi tentang takhrij hadis ini, ya, tentang takhrij hadis tersebut. Namun kembali mengingatkan kepada kita semuanya, yang lebih datang kebaikan manfaat bagi kita ketika mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengambil pelajarannya, beristifad, ya, dari hadis tersebut, ya. Taib, kita masuk ke dalam
pelajaran hadis. Min fawaidi hadzal hadis, di antara pelajaran hadis ini. Al-awwal, yang pertama, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tahdzirul insan man ayyahkumal aqla awil adata muqaddiman iyyaha ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahdzir itu apa? Celaan ya. Celaan kepada manusia yang menjadikan akal atau adat dan tradisi lebih didahulukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaan, tercela ini. Ya. Terakhir lagi viral apa? Wayang ya. Lagi viral wayang gitu ya. Ya inilah keadaan yang menjadi bukti siapa yang menghinakan apa yang Allah muliakan, tinggal tunggu saja, cepat atau lambat Allah akan hinakan dia. Mudah. Siapa yang menghinakan satu perkara yang telah Allah muliakan, maka tunggu saja saatnya dia akan dihinakan. Nampak ya? Mana yang berilmu, atau kata siapa? Mana mutiara, mana sampah gitu ya. Kelihatan gitu ya. Baik ya. Maka ini yang terjadi di negeri kita. Terkadang ada yang membenturkan dan menabrakkan sampai menyatakan yang disebut dakwah sunnah datang ke Indonesia tujuannya untuk membumi hanguskan adat, katanya gitu ya, untuk memberangus budaya atau tradisi. Tidak begitu. Kita dalam beberapa kaidah usul fikih pun memuliakan pada porsi yang benar tentang adat ya. Ada kaidah yang menyebutkan apa? Malam yuhaddidis syariah fa'urfuhu tahdiduhu. Itu ya. Apa yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka urflah yang menjadi pembatasnya. Gitu ada. Iya. Contoh tentang safar ya. Tentang safar ada dalil yang sahih tidak? Batasan jaraknya ada? Enggak ada. Ada yang berpendapat 3 hari 3 malam, ada yang berpendapat 85 km perjalanannya. Itu semuanya kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalilnya lemah. Tapi kalau Anda ragu ini sudah masuk safar atau tidak, maka boleh mengambil pendapat jarak sekian kilometer sudah termasuk safar. Tapi kalau kembali nggak ada dalilnya, nggak ada yang tegas. Maka urf, kebiasaan konvensional setempat yang menentukannya. Kita warga Cikarang gitu ya, berangkat ke Tasikmalaya, safar tidak? Safar nggak? Hah? Safar ya. Secara urf kebiasaan kita safar, maka berlaku hukum-hukum safar ya. Sholat boleh dikosor, ya. Kemudian juga kalau berangkat sebelum safar sudah bersuci, sudah dalam keadaan berwudu sebelum pakai alas kaki yang menutup mata kaki, maka berlaku mengusap khuf ya. Sampai 3 hari ya. Begitu. Kalau lagi saum tidak sanggup karena safar, boleh berbuka, apalagi membahayakan malah wajib berbuka, nanti diqadha di waktu yang lain kalau saum wajib ya. Dan seterusnya. Kemudian juga ada kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamat, adat bisa menjadi penentu hukum, tapi memang ada syaratnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Ulama Ahlussunnah tidak mencela ketika kita kepada orang yang lebih senior, apalagi memang ada hubungan nasab dengan kita, bertemu kemudian salam cium tangan, bagus tidak? Ya bagus, tidak bertentangan dengan syariat. Yang nggak boleh mas sujud dia, yang nggak boleh sujud gitu ya. Apalagi di kita apa? Ada cipika-cipiki gitu, cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu ya, menunjukkan keakraban gitu ya. Ya tidak mengapa. Iya. Tapi itulah apa yang menjadi dagangan orang-orang liberal ya, yang memang sudah benci terhadap dakwah sunnah. Mereka mengatasnamakan pembela Nusantara gitu ya. Namun sejatinya mereka adalah orang-orang yang memusuhi syariat Islam yang indah dan sempurna ini. Maka tercela siapapun manusia yang menjadikan akal atau tradisi adat kebiasaannya lebih didahulukan sebagai penentu hukum daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bukankah telah tegas dalam dalam dalil Al-Qur'an ya tentang hal tersebut, di antaranya dalam surah Al-Hujurat. Di awal surah tersebut Anas pernah menyebutkan surah Al-Hujurat nama lainnya suratul adab ya. Nama lain dari surah Al-Hujurat dikenal oleh para ulama suratul adab, surat yang berisi adab. Dan adab-adab yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat tingkatannya jelas. Pertama, adab kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan perkara apapun dibandingkan dengan apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Ini sudah jelas ya. Agar akal, adat ditakar, diukur kadar hukumnya dengan syariat, bukan dibalik, syariat ditimbang dengan tradisi. Nggak boleh. Kalau Ustaz Zainal Abidin bilangnya apa? Hah? Bukan apa ya bahasa beliau ya? Bukan membenarkan kebiasaan tapi membiasakan kebenaran. Nah gitulah ya, kurang lebih. Tolong koreksi kalau keliru ya, kalau tidak salah maknanya begitu. Bukan membenarkan kebiasaan tapi membiasakan kebenaran gitu ya. Taib. Maka jelas bahkan dalam rincian yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan, di antara penghalang hidayah adalah apa? Memegang kuat warisan nenek moyang ya. Tapi yang bertentangan dengan syariat, dan itulah bagian dari keadaan yang masih kita dapati di negeri kita ya. Orang-orang yang mengatasnamakan, mengagungkan budaya, tradisi, adat, kemudian ketika datang dalil yang menetapkan perkara itu haram atau terlarang, ya sudah, mereka menolaknya ya. Bahkan memusuhinya dan melakukan hal-hal yang sifatnya menentang dari dalil syariat tersebut ya. Bahkan apa yang menjadi keburukan mereka sampai memusuhi para ulama, dai, wali-wali Allah yang mengajarkan perkara yang hak tersebut ya. Demikian juga dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ilallah wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Cukuplah perkataan yang menunjukkan bukti kebaikan iman yang sempurna dari seorang mukmin kalau datang ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya, ya sudah, sami'na wa ata'na ya. Kami dengar dan kami taati. Maka jelas yakni celaan bagi siapapun manusia yang mengaku mukmin ketika menjadikan akal ataupun adat, tradisi, budaya sebagai penetap hukum lebih didahulukan daripada petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Kita pernah bahas nawakidul Islam ya, pembatal-pembatal keislaman 10 yang paling utama. Tapi bukan hanya 10 ya. 10 di sini bukan batasan ya. Tapi yang paling utama disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya tentang nawakidul Islam, batal keislaman. Di antaranya apa? Meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah didatangkan hujah, dalil, nasihat, dia tetap bersikukuh seperti yang masih mengagungkan budaya padahal bertentangan dengan syariat, bisa batal keislamannya ya. Bisa batal keislamannya. Dalam hadis jelas ya, hadis lengkapnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan kecintaan kepada Nabi melebihi atas segala kecintaan yang lainnya, namun tidak terhadap diri sendiri. Kata Nabi, "La Umar, tidak Umar, sampai engkau menjadikan kecintaanmu kepadaku melebihi segalanya termasuk kepada dirimu sendiri." Baru ya beliau menyatakan, ya, sungguh aku mencintai engkau melebihi dari segala sesuatu termasuk diriku sendiri. Kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu telah sempurna." Gitu ya. Tapi maka dari tersebut menunjukkan tentang apa yang menjadi celaan bagi siapapun yang menjadikan akal, logika, daya nalar, kecerdasan ya ataupun adat budaya menjadi sebuah hukum yang membenarkan perkara sesuatu dibandingkan petunjuk syariat. Kita masuk pelajaran yang kedua. Annahu yajibu
'alal insani ay yastadalla awalan thumma yahkumu thaniyan wajib bagi setiap manusia untuk menetapkan dalil terlebih dahulu kemudian beristinbat mengeluarkan hukum. Dalilnya dulu bukan hukum. Iya. Kalau kata teman-teman sebagian menyebutnya apa? Bukan ngadalilan amal, tapi ngamalkeun dalil. Nah, gitu ya. Jadi keliru adalah amal dulu, baru setelah itu nyari dalil yang cocok. Enggak bisa. Dalil dulu baru beramal. Sama, dalil dulu baru menetapkan hukum sesuatu. Ya. Kata beliau, la ayyakuma thumma yastadalla, tidak boleh menetapkan hukum dulu kemudian cari dalil yang cocok. Ini perbuatan yang keliru. Harus cari dalilnya dulu dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana pemahaman para generasi salafus salih terdahulu tentang dalil tersebut. Kalau ada hukum yang keluar darinya, maka baru lihat hukumnya. Nah, kalau berhukum dulu kemudian nyari dalil, istilahnya apa? Cocok logi nantinya ya, nyocok-nyocokin. Urang neangan dalil nu cocok ya, karena kita sudah menentukan hukum, karena kita sudah melakukan amalan ini, kita harus cari dalil yang cocok untuk pembenaran apa yang sudah kita lakukan, kan begitu. Ini keliru. Dalil dulu baru menetapkan hukum. Ya. Maknanya idza aradta itsbata hukmin fil aqaidi au fil jawari. Maknanya adalah jika engkau ingin menetapkan sebuah hukum dari keyakinan atau amalan anggota badan, fastadal awalan thummahkum. Maka berdalil dulu baru menetapkan hukum, jangan terbalik. Menetapkan hukum dulu baru nyari dalil. Gitu ya. Nah, adapun kalau dari sisi penjelasan yang mungkin datang kepada kita, hukum perkara ini adalah wajib. Dalilnya itu tidak bertentangan. Ya. Karena apa yang dikemukakan lebih didahulukan tentang hukum tersebut memang sudah dibangun di atas dalil yang para ulama sudah memahami hal tersebut. Secara letterlucksnya ya tidak terlarang ketika dalam tulisan ataupun penyampaian materi, Ustadz bagaimana hukum ini? Kemudian hukum tersebut haram. Dalilnya Al-Quran apa? As-Sunnah apa? Yang tidak terlarang. Ya. Yang terlarang adalah karena memang dia ingin menentukan satu dalil yang mencocokkan dengan hukum yang telah dia sebutkan, kemudian juga kebiasaan yang sudah dia lakukan, amal yang dilakukan padahal bertentangan. Ini yang terlarang, ya. Jadi yang benar adalah mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian menetapkan hukum. Lihat, sampai diantaranya yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, maka keliru besar. Lihat kata beliau, walihada tajidu ba'dal ulama, oleh sebab itu kalian mendapati sebagian ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, afa anhum, semoga Allah pun memaafkan kekeliruan mereka. Apa yang ada kekeliruan pada sebagian ulama? Kata beliau, alladzina yantahilluna limadahibihim yaj'alunal adillata taba'an limadahibihim. Mereka, kalau bahasa beliau apa ya? Yantahilunnya tuh plagiat lah begitu ya. Jiplak itu. Secara mutlak apa yang menjadi pendapat madhab yang mereka menganutnya. Ya. Padahal semua imam madzhab juga berkata dengan pernyataan maknanya yang sama semuanya ya. Termasuk yang paling tegas ya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah apa? Kalau engkau mendapati pendapatku yang bertentangan dengan petunjuk Rasul, lemparkan pendapatku ya. Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi kalian mengambil pendapatku sebelum kalian tahu dari mana hujahku berkata demikian. Semuanya sama berkata demikian. Iya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah maksudnya ta'assub madhabi, fanatik buta terhadap madhab. Lebih fatal lagi apa? Mengatasnamakan madhab padahal tidak ada pendapat imam tentang madhab tersebut ya, atau imam madhab tersebut ya. Dan sering Anda sampaikan, yang sering kali menjadi terdakwa dari perkataan kaum muslimin tentang ajaran ini ada dalam madhab di Indonesia adalah madhab siapa?
Asy-Syafi'i ya. Sering sekali beliau yang sering jadi tuduhan ya. Ini mazhab Syafi'i. Ketika ditanya di mana Imam Syafi'i berkata demikian, udah dia mentok paling cek guru saya cenah gitu ya. Kata guru di mana? Gitu ya. Taib, maka ini termasuk perkara yang keliru ya. Sampai ada kata beliau pun sebagian ulama yang betul-betul intinya fanatik ta'assub ya terhadap madhab, yang kemudian tanpa mereka pun memahami dalil dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu tentang pendapat tersebut, artinya jiplak aja ya. Padahal harus dipahami dulu dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru ketika pendapat imam madhab itu tersebut selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, baru kita boleh nukilkan pendapat madhab tersebut. Demikian ya. Makanya kalau dalam pembahasan bagaimana hukum madhab, bermadhab wajib atau tidak? Tidak. Bermadhab wajib atau tidak? Tidak. Kalau bermanhaj yang lurus wajib atau tidak? Itu wajib. Beda antara manhaj dengan madhab ya. Kalau bermadhab tidak wajib. Nggak ada satu ulama pun yang berkata Anda wajib memilih salah satu madhab. Nggak ada ya. Ini adalah apa yang menjadi kebaikan para ulama, khususnya yang 4 tersebut, 4 imam madhab ya, yang memudahkan bagi kita dalam memahami sebuah dalil dengan pendapat mereka ya. Tapi semuanya insya Allah sepakat, semuanya juga berpendapat yang sama, tidak boleh menjadikan pendapat salah seorang dari imam madhab tersebut kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, taqsimul hawa ila mahmudin wa madmumin. Hawa di sini pembagiannya ada 2. Karena disebutkan dalam hadis, nggak pernah dalam dalil ada yang menyebutkan hawa nafsu, nggak ada ya. Dalam dalil Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan al-hawa saja. Maka kalau pembicaraan awal tentang hawa ini, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, memang pembagiannya ada 2. Hawa yang dimaksud pertama mahmudin yang terpuji, atau madmumin yang tercela. Sama seperti akhlak, ada yang terpuji, ada yang tercela ya. Wal aslu indal itlaqil madmum, adapun yang ditunjukkan secara lafaz tekstual hadis ini yang tercela atau yang terpuji? Dalam hadis ini tercela atau terpuji? Tercela. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai menjadikan hawanya mengikuti syariat. Hawa di sini yang tercela atau yang terpuji? Yang tercela lah, harus mengikuti syariat, tunduk dulu kepada syariat ya. Kama jaa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana datang dalam beberapa keterangan Al-Qur'an dan Sunnah. Memang hukum asalnya ketika Allah menyebutkan al-hawa itu pasti yang tercela. Wala tattabi'il hawa, jangan kalian mengikuti hawa. Hawa yang terpuji atau yang tercela? Yang tercela ya. Wa may yattabi'il hawa faqad dhalla, siapa yang mengikuti hawa pasti dia akan tersesat. Tercela atau terpuji? Tercela. Tapi kalau dalam pembahasan awal secara umum memang hawa ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Tapi seringkali dalam tekstual dalil menyebutkan hawa di sini hawa yang tercela ya. Fa kullama dzakarallahu ta'ala ittiba'il hawa fa huwa ala wajhi dzam, maka sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil bahwasanya ketika disebutkan hawa agar mengikuti petunjuk Nabi, maka dia adalah yang tercela ya. Termasuk dalam hadis ini, secara tekstual hadis sudah bisa kita pahami. Yang dimaksud hawa di sini adalah mengikuti petunjuk Nabi. Ketika ada hawa yang tercela, hati-hati, tinggalkan hawa nafsu tersebut ya. Taib ahibati fillah azakumullah. Namun dalam pembahasan tersebut tetap bagian dari rincian hawa tersebut ada yang terpuji, ada yang tercela. Namun seringkali hawa yang disebutkan dalam dalil dia adalah hawa yang tercela ya. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan ya. Kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya hawa ini lebih cenderung kepada perkara yang tercela ya, yang madmum.
Di antaranya surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi huda." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka tidak menjawab seruan, ajakan dari Nabi SAW, ya, ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa-hawa mereka. Kata Allah, siapakah yang lebih sesat dibandingkan manusia yang mengikuti hawa tanpa petunjuk? Hawa di sini tercela atau terpuji? Tercela. Seringkali disebutkan dalam dalil hawa ini adalah tercela, ya. Kita cari dalil yang lainnya. Contoh surah An-Nazi'at. An-Nazi'at, ya, di juz Amma. Ayat 40 dan 41. Ketika Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Ada hawa di situ, ya. Dan adapun manusia yang takut tentang kedudukan Robnya, ini sebutan para ulama adalah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa. Hawa yang tercela atau terpuji? Tercela. Kalau dia takut dengan nanti kedudukan Allah yang agung ketika berjumpa di hari kiamat nanti, dan selama di dunia menahan perturutan hawa nafsu tadi, ya berarti yang tercela, maka jaminannya kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali dia, ya. Jadi memang dalam dalil seringkali hawa di sini lebih cenderung dibawakan kepada makna mazmum, yang tercela, ya. Contoh lagi dalam surah Shad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti hawa, karena hawa itulah yang akan memalingkan, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Tercela atau terpuji? Tercela, ya. Tapi maka demikian beberapa keterangan yang menguatkan bahwasanya hawa dalam petunjuk dalil lebih cenderung maknanya adalah madmum, yang tercela atau yang buruk, ya. Baik, kita masuk pelajaran yang keempat. Wujubu tahkimi syari'ati fi kulli syai'in. Wajibnya menetapkan hukum segala sesuatu berdasarkan dalil syariat dalam seluruh perkara. Wajibnya menetapkan hukum segala perkara berdasarkan dalil syariat, iya. Dengan perkataan Nabi SAW, lima ji'tu bihi, ya, terhadap segala perkara yang aku telah datang dengannya, ya. Kenapa kita wajib untuk menetapkan hukum dalam segala perkara berdasarkan petunjuk syariat? Kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaa bi kulli ma yasluhul khalqa fi ma'adihim wa ma'ashihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau hadir, beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara yang menjamin kebaikan untuk manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Pasti itu, iya. Makanya yang sini disampaikan oleh para ulama, bagi kita yang awam, diketahui atau tidak hikmah tentang perintah sesuatu atau larangan dari sesuatu, maka yang paling menyelamatkan kita, yakinilah, kalaupun kita tidak tahu hikmahnya karena belum bisa menggalinya, belum kita mengaji tentangnya, belum ada penjelasan para ulama yang sampai kepada kita, sudah, yang paling mudah apa? Di balik perintah dalam syariat pasti ada apa? Kebaikan. Udah begitu aja. Dan sebaliknya, di balik dari larangan dalam syariat pasti ada apa? Keburukan. Udah, selamat, ya. Maka ketika
apa yang menjadi kandungan utama dalam syariat kan awamir, nawahi, perintah-perintah dan larangan. Dan Nabi datang untuk menyampaikan hal tersebut seluruhnya. Maka semuanya adalah dalam rangka jaminan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia dan di akhirat. Beliau menukilkan ayat dari surah An-Nahl ayat 89. Qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Ismun min asma'il Quran, salah satu nama dari nama-nama Al-Quran adalah Alkitab. Tibyanan, sebagai penjelas, penerang, perinci, pemaparan dari apa yang menjadi perkara yang kita butuhkan dalam penetapan hukum sesuatu, Al-Quran. Meskipun tentu saja kita pun butuh sunnah, karena terkadang dalam Al-Quran hanya global, mujmalnya saja, rinciannya ada di mana? Sunnah. Iya. Contoh, tidak semua apa yang menjadi rincian tentang zakat ada dalam Al-Quran, ya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Gimana zakat apa saja? Ada dalam hadis. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, gitu ya. Bagaimana tata cara kaifiyah? Adanya dalam sunnah. Makanya salah satu kaidahnya adalah annal qur'ana yahtaju ila sunnah. Bahwasanya Al-Qur'an butuh terhadap sunnah. Tapi bukan berarti sunnah lebih agung daripada Al-Qur'an, ya. Maksudnya dalam posisi sunnah sebagai perinci, penjelas dari hal-hal yang masih global yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Taib, maka kami telah turunkan kepada engkau Alkitab tibyanan, penjelas, penerang segala sesuatu. Iya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan hukum segala sesuatu berdasarkan petunjuk syariat dari Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Falaisa syai'un yahtajun nasu ilaihi fi umuri din awi dunya illa bayyanahu. Maka sungguh tidak ada kebutuhan manusia dalam perkara apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat dan agamanya kecuali Nabi telah menjelaskannya. Betul ya? Iya, kan kita mengimani ayat ketiga surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama bagi kalian. Ya. Maka Nabi telah menjelaskan. Dalam riwayat Tabrani apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Kata Nabi, tidak ada lagi yang tersisa segala perkara yang mendekatkan engkau ke dalam surga ataupun menjauhkan kalian dari neraka, kecuali kata Nabi semuanya sudah aku jelaskan kepada kalian. Sudah jelas. Maka agama tidak butuh lagi revisi, penambahan, pengurangan, penyesuaian, ya. Dalam hadis yang lain apa? Lailuha kanahariha, sampai malamnya seperti siangnya. Saking putih bersih agama telah jelas. Tinggal kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari kemuliaan agama tersebut, ya. Walhamdulillah, kata Syekh Muhammad Nusra Saimin, dan alhamdulillah imma bayanan wadihan ya'rifu kulla ahadin wa imma bayanan khafiyan ya'rifuhu ar-rasikhuna fil ilmi. Arti petunjuk Nabi sudah jelas. Walhamdulillah, kata beliau, baik petunjuk tersebut sudah dipahami oleh setiap orang atau petunjuk tersebut hanya dipahami oleh orang-orang yang kokoh dalam ilmunya yang mengajarkan kepada kita semuanya. Ana dan antum nggak mungkin kita semua memahami ilmu hukum segala sesuatu, ya, nggak mungkin. Tapi ada petunjuk para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini dari tinjauan hukum-hukumnya jelas, halal, haram, ya, makruh, mubah. Kalau istilah ahkamul fiqhiyah ya 5, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, gitu ya. Tapi baik diketahui oleh setiap dari kita mengetahui tentang hukum tersebut atau hanya orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Siapa? Para ulama. Makanya hadis yang pernah kita bahas tentang syubhat, ya, sebagian banyak manusia tidak mengetahuinya, tapi ada yang mengetahuinya. Siapa? Ya ulama. Disinilah tugas kita untuk sama-sama mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kita tidak mengetahui. Tapi sebagai penutup, Syekh menegaskan tentang
prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau di pelajaran yang kelima, annal imana yazidu wa yanqus. Wa yanqusu, sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah, itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Antum masih ingat perkataan Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman? Kata beliau apa? Laqitu fawqa alf wa thamanina rajulan wa makhtalafa ahadun minhum annal imana yazidu wa yanqus. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku telah menjumpai lebih dari 1080 orang. Siapa orang di sini? Masih ingat? Guru, iya. Kata Imam Bukhari, berarti menunjukkan guru Imam Al-Bukhari lebih dari berapa? 1080 ya. Pantas ya ilmunya, cek orang Sunda masagi ya. Ilmunya Masya Allah ya. Gurunya aja lebih dari 1080. Tapi yang perlu digarisbawahi kata beliau, tidak ada seorang pun dari guru tersebut yang berjumlah lebih dari 1080 berbeda pendapat. Enggak ada yang berbeda pendapat seorang pun. Tentang apa? Semuanya sepakat annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian datanglah penjelasan dari para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, iman pasti bertambah dengan ketaatan dan pasti berkurang dengan kemaksiatan. Inilah prinsip akidah Ahlus Sunnah ya. Makanya tentang iman, definisi yang sering menjadi rujukan para ulama kembali kepada perkataan Talq bin Hubaib rahimahullah. Ana ulangi, makanya definisi atau pengertian tentang iman yang paling baik yang menjadi rujukan dari para ulama kembali kepada definisi Talq bin Hubaib rahimahullah, yang dikenal dengan khamsatu nunat, 5 nun. Ada bahasa Arab, ujungnya nun semua. Masih ingat ya? Yang 5 nun. Yang pertama apa? Iqra, tentang iman ya. Iman adalah yang pertama iqrarun bil lisan. Ya, dilafalkan, diucapkan dengan lisan, ujungnya nun. Yang kedua, tasdikun bil jinan, dibenarkan dengan jinan. Itu sinonim mutaradifat dari al-qalb. Ya, jinan itu maknanya al-qalb, dibenarkan dengan hati. Ujungnya nun juga tuh, jinan ya. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan amalan apa? Arkan adalah jawarih, anggota badan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Nah, yang keempat, yang kelimanya tentang prinsip akidah Ahlussunnah. Yang keempat kata Talq bin Hubaib, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu pasti bertambah ketika mentaati siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Allah ya. Nama Allah yang paling indah setelah Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, yang kelimanya wayan kusu bi ta'ati syaitan, dan iman pasti berkurang kalau yang ditaati siapa? Syaitan ya. Syaitan ngajaknya kemana? Perturutan hawa nafsu ya. Jadi inilah prinsip akidah Ahlussunnah, bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kenapa Syekh mengeluarkan pelajaran ini? Karena tadi kesempurnaan iman. Hadis ini pembahasan tentang kesempurnaan iman. Salah satu yang mempengaruhi kesempurnaan iman adalah bagaimana kondisi perturutan hawa nafsu seseorang. Tapi memang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, memang tugas kita untuk menundukkan hawa nafsu sampai Allah mewafatkan kita semuanya. Kata beliau, siapa yang telah mengaku sudah bisa menundukkan hawa nafsu, maka perjalanannya mujahadah di dunia telah selesai, kata beliau. Sampai kapan? Sampai meninggal ya. Sampai meninggal ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah 5 pelajaran yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, dalam hadis yang ke-42 yang kita bacakan pada ta'lim kita lepas kerja kali ini. Insyaallah ta'lim kita hanya sampai maghrib saja. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Sekiranya ada waktu yang masih tersisa untuk menambah pelajaran dengan bersoal jawab, baik terkait tema hadis yang kita bahas ataupun perkara yang lainnya, falyatafadhal mashkuran. Yang bisa insyaallah Anda jawab, yang tidak wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naam, silakan.
Ada yang bertanya? Iya, silakan. Tentang safar. Taib. Khuf ya. Nah. Sahih. Baik, cukup ya? Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nam, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat ya tentang tadi apa yang menjadi salah satu contoh ya. Ketika tadi pembahasan yang Anda sampaikan adalah ketika Islam datang tidak untuk membumi-hanguskan budaya, adat, kebiasaan ya. Tadi Anda sebutkan diantaranya adalah kaidah apa yang tidak datang batasnya dalam syariat maka urflah yang menjadi batasannya. Di antara contohnya adalah safar. Safar tidak ada dalil yang sahih tentang batasan jarak atau waktunya ya. Taib. Maka di antaranya ketika seorang muslim atau muslimah menempuh sebuah perjalanan yang secara urf kebiasaan konvensional masyarakat setempat dinyatakan dia sudah jatuh hukumnya safar. Di antara kemudahan yang datang dalam syariat adalah khuf, mashul khufain, mengusap ya, mengusap khuf dengan syarat tadi ketika sebelum safar, sebelum memakai alas kaki yang menutup mata kaki dia sudah dalam keadaan bersuci ya. Tentang khuf ini salah satu hujah bagi orang-orang yang mendewa-dewakan akal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kata beliau, kalau agama ini harus sesuai dengan logika, maka lihatlah syariat khuf. Kalau harus sesuai dengan logika, seharusnya yang diusap atas atau bawah? Yang kotor yang mana? Yang bawah lah. Alas kaki yang sering kotor yang bawah, masa yang atas? Kecuali antum biasanya sesama teman punya sepatu baru diinjek-injek ya. Kenalan dong, itu zaman jahiliyah dulu ya. Kenalan sepatu baru diinjek-injek ya. Yang sering yang kotor itu bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah syariat harus cocok dengan logika gitu ya. Kenapa mengusap khuf harus bagian atasnya, bukan bagian bawahnya? Ini menunjukkan syariat ya. Syariat itu tidak mesti apa yang dianggap cocok dengan logika. Karena kalau sesuai logika yang paling kotor itu yang bawah, harusnya dibersihin yang bawah. Tapi mashul khuf, mengusap khuf itu yang atas. Taib. Tadi batasannya kalau safar betul sampai 3 hari 3 malam, ini pendapat mayoritas ulama. Adapun kalau tidak dalam keadaan safar hanya sehari semalam, boleh sebutnya mengusap khuf, boleh. Jadi Anda lebih condong dengan pendapat ini. Anda bisa lihat dalam Fathu Dil Jalali wal Ikram, Syarhu Bulughil Maram min Adilatil Ahkam ya. Buah karya Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika mensyarah hadis-hadis tentang fikih ibadah dalam Bulughul Maram, beliau punya kitab Fathu Dil Jalali wal Ikram. Taib, sekarang keadaannya adalah ketika antum sebagai karyawan. Ya sebutlah kalau antum memang ternyata ke tempat kerja safar, ya tetap aja sama. Mau bolak-balik tiap hari juga tetap safar. Iya. Maka berlaku hukum safar ya. Kalau memang safar sampai 3 hari. Nah, antum misalkan buang air besar ya, atau ke hamam, toilet, melepas khuf tentu saja. Kemudian ingin bersuci. Kalau Anda tidak salah memahami pertanyaannya. Maksud antum apakah mengusap khufnya di luar gitu? Setelah memakai alas kaki? Taib. Ini bisa 2 tinjauan. Satu, karena dalam salah satu rukun bersuci ada ulama yang menyebutkan mualat. Mualat itu bersambung tanpa ada jeda yang lama, tanpa ada hajat. Nggak bisa antum misalkan dari membasuh tangan mau ke kepala ngobrol dulu sama teman. Gimana tadi? Ya itu nggak ada kebutuhan. Baru mengusap kepala gitu ya. Nggak boleh. Ini namanya mualat. Mualat itu nyambung dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Ada tartib, ada mualat. Sebagian orang menyebutkan mualat, bersambung. Nggak boleh jeda terlalu lama. Nah sekarang antum ketika ada hak untuk mengusap khuf, karena masuk ke toilet tidak pakai alas kaki, kemudian antum ke tempat alas kaki, jauh nggak? Itu.
Kemudian pakai dulu, kemudian mengusap. Ya kalau udah dilepas ngapain mesti mengusap khuf? Cuci aja sekalian sempurna ya. Tanpa untuk mengusap khuf ya. Taib. Jadi insyaallah perkara ini baik ketika kita terkena hukum safar, baik menyempurnakan bersuci secara sempurna. Kalau ada kemudahan ya silakan tetap secara sempurna. Adapun ketika antum misalkan ada masyaqqah, kesulitan harus melepas memakai alas kaki yang menutup khuf, maka saat itulah boleh dipakai kemudahan mengusap khuf, boleh bagi orang yang safar selama 3 hari 3 malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang keliru dari yang pahami atau gimana? Betul. Intinya ketika sudah punya hadas, iya mayoritas ulama berpendapat iya. Ketika taharah kembali karena punya hadas tidak masalah mengusap khuf. Jadi kemudahan bagi orang yang safar untuk mengusap khuf yang bisa bertahan lebih dari 3 hari tadi sampai 3 hari tadi, iya, baik dia hadas kecil ya, baik dia batal wudunya biasa atau karena buang hajat gitu ya, maka tetap mengusap khuf ini menjadi kemudahan baginya. Nah, ada ulama berpendapat adapun hadas besar. Nah, kalau hadas besar lain ya. Hadas besar gugurlah untuk kemudahan mengusap khuf tadi ya. Jadi antum buang hajat, lepas sepatu, kemudian dipakai tanpa lepas sepatu, kencing misalkan begitu. Ya enggak masalah. Mengusap khuf masih menjadi bagian syariat yang kemudahan bagi yang safar tersebut. Jadi boleh benar, tetap boleh dalam keadaan meskipun sudah buang hajat bukan karena batal biasa ya. Taib wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, barakallahu fikum ahibati fillah azakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini dicukupkan sampai waktu maghrib saja. Semoga apa yang kita bahas menjadi sebab kebaikan, tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amal salih sebagai bekal kita kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa ala. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.